Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di sesi konseling online bersama saya, Fitri Oktaviana, selaku konselor hari ini. Sebelumnya ini dengan Kak siapa? Saya dengan Kak Sultan. Baik Kak Sultan, apakah Kak Sultan sebelumnya sudah pernah mengikuti konseling? Sebelumnya saya belum pernah ikut konseling. Baik, untuk konseling hari ini, apakah ini itu kemauan dari Kak Sultan sendiri atau dari rekomendasi orang lain? Benar sekali, konseling kali ini saya atas dasar inisiatif saya sendiri. Baik, sebelum mengawali sesi konseling hari ini, mungkin karena Kak Sultan juga pertama kali ya mengikuti konseling online, alangkah baiknya kita bisa perkenalan terlebih dahulu. Kak Sultan ini nama lengkapnya siapa dan alamat domisili sekarang di mana? Oke, nama saya Sultan Fulvian Hidayat, biasa dipanggil Sultan. Saya berdomisili di Kota Malang, tepatnya pada Jalan Selat Sunda 1 D2 nomor 12. Oke, baik. Mungkin sebelum mengawali konseling, saya himbau Kak Sultan untuk memposisikan dirinya senyaman mungkin agar bisa menjawab pertanyaan dengan rileks. Oke, baik Kak. Sudah. Oke, baik. Pertama, boleh diceritakan Kak, apa masalah Kakak hari ini? Itu akhir-akhir ini Kakak merasakan apa? Ya, akhir-akhir ini saya merasa gelisah, kemudian cemas, pikiran saya sering terganggu, dan terkadang saya juga seringkali tidak fokus dalam beraktivitas. Baik, mendengar dari cerita Kak Sultan tadi, apakah di masa lalu Kak Sultan ini memiliki trauma tersendiri? Oke, iya benar sekali Kak. Dulu saya pernah mengalami sebuah peristiwa yang itu benar-benar berdampak pada kondisi saya saat ini. Jadi dulu ketika saya mendapat izin berkendara, khususnya mengendarai mobil oleh kedua orang tua saya, di situ pada suatu hari saya pernah mengendarai mobil kira-kira pada pukul 4 pagi. Di saat mengendarai mobil, saya merasa baik-baik saja, saya tidak sedang sakit atau yang lainnya. Akan tapi ketika itu saya merasa ya mungkin saya sangat bahagia. Akhirnya ketika di jalan saya benar-benar asik sekali dengan mobil saya sampai pada titik di mana saya melihat di luar, maksudnya di jalanan, itu nampak sekali jalanan terlihat sepi. Akhirnya karena jiwa-jiwa saya yang mungkin dikatakan anak muda, saya tertarik untuk tanda kutip balapan. Nah, dari situ mulailah kejadian yang tidak saya inginkan terjadi. Pada saat itu saya menancapkan gas mobil saya begitu kencang sekali hingga saya tidak bisa mengontrol bagaimana saya berkendara. Hingga pada saatnya qadarullah saya mendapati ada orang yang tiba-tiba menyeberang jalan tanpa menoleh kanan dan kiri dan akhirnya saya menabraknya. Setelah tertabrak, ternyata korban begitu mengalami luka yang cukup parah, sehingga saya segera melarikannya kepada rumah sakit dan menanggung seluruh biaya yang diperlukan oleh korban tersebut. Lewat kejadian ini, saya merasa takut untuk mengendarai mobil lagi sendirian. Begitu, Kak. Oke, baik. Terus kemudian, apakah ada trauma lagi yang masih berhubungan dengan trauma yang sebelumnya? Ya, benar sekali, Kak. Saya juga memiliki peristiwa yang serupa dengan peristiwa yang awal tadi saya ceritakan.
Dimana ketika itu saya pada momen Idul Fitri, saya beserta keluarga biasa melakukan perjalanan jauh untuk mengunjungi sanak saudara kami. Jadi ketika itu yang berangkat untuk bersilaturahmi ke kota sanak kerabat kami itu adalah saya sendiri dan juga adik saya. Keluarga saya ketika itu tidak ikut. Jadi ceritanya itu ketika saya mengendarai mobil bersama adik saya tidak saya tidak yang menyetir mobil itu karena saya sudah mengalami peristiwa lama, yaitu yang awal saya ceritakan tadi. Akhirnya saya putuskan agar adik saya yang menyetir mobil tersebut. Saya percayakan dia karena saya rasa ya dia yang memang bisa mengendarai mobil, dan melihat kondisi saya yang sudah demikian. Di perjalanan kami merasa aman-aman saja, normal-normal saja, sampai pada titik di mana kami masuki lokasi jalan tol. Nah, di situ pada kilometer sekian adik saya mulai menancapkan gasnya cukup dalam sehingga mobil melaju sangat cepat. Karena adik saya tidak bisa mengontrol bagaimana mengendarai mobil tersebut, akhirnya mobil menabrak batas jalan sehingga mobil kami terguling-guling ketika itu. Nah, dari sinilah trauma saya semakin parah dan saya semakin takut untuk mengendarai mobil sendirian. Begitu, Kak. Oh, baik. Kalau seperti itu, mendengar cerita dari Kak Sultan tentang trauma Kak Sultan, itu apakah trauma Kak Sultan saat ini itu memiliki dampak dalam aktivitas sehari-hari seperti menghambat aktivitas atau membebani pikiran Kak Sultan? Ya, benar sekali, Kak. Saya benar-benar terganggu dengan trauma yang saya alami ini. Seringkali dalam beraktivitas, misalnya belajar ketika berkuliah, fokus saya seringkali teralihkan ketika tiba-tiba trauma ini hadir saja di pikiran saya. Kemudian dalam contoh lain, ketika saya sholat, tiba-tiba saja pikiran ini datang sehingga mengganggu kekhusyuan saya ketika sholat. Dan begitu juga pada aktivitas-aktivitas lainnya, Kak. Oh, baik. Dari apa yang saya tangkap melalui cerita Kak Sultan tadi, mulai dari keadaan Kak Sultan saat ini, apa yang dirasakan, trauma masa lalunya, dan dampak-dampak pada aktivitas sehari-hari, itu saya menyarankan untuk Kak Sultan untuk mengurangi aktivitas berat dan dengan cara beristirahat yang cukup. Kemudian juga perbanyak berzikir. Apa yang paling penting juga selalu berdoa ketika mengawali kegiatan apapun itu. Baik Kak Sultan, apakah solusi dari saya bisa diterima? Ya, Kak, terima kasih. Solusi yang Kakak sampaikan bisa saya terima. Baik, terima kasih kembali Kak Sultan. Jika dirasa sesi konseling pada pertemuan pertama kita ini kurang dan masalah Kakak masih saja sering muncul, mungkin bisa kita jadwalkan sesi berikutnya ya Kak Sultan pada pertemuan selanjutnya. Ya, Kak. Oke, bisa kita akhiri sesi konseling pada hari ini. Semoga apa yang didapatkan hari ini bisa membantu meringankan masalah Kak Sultan, dan semoga keadaan Kak Sultan sendiri bisa cepat membaik. Oke, saya akhiri. Saya selaku konselor hari ini, Fitri Oktaviana, pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di sesi konseling selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.